Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kepada kalian kasus pembunuhan yang terjadi di Bangka Belitung. Kisah pernikahan yang baru memasuki usia 1 bulan harus mengalami kejadian kelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan merangkumnya sebaik mungkin yang aku bisa. Tetapi sebelum menyaksikan video ini, pastikan posisi diri kalian senyaman mungkin agar kalian bisa menyimak video ini sampai akhir. Kalau sudah, mari kita bahas. Kisah ini berawal ketika seorang wanita bernama Ella Andini bertemu dengan seorang pria yang bernama Muhammad Rafli yang berasal dari kota Medan. Setelah mereka berkenalan, ternyata keduanya sama-sama saling menyukai. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk berpacaran selama 1 bulan lamanya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan yang terjadi pada tanggal 7 September 2021. Entah apa yang membuat Ella ini bersedia dinikahi oleh Rafli, padahal mereka baru berpacaran selama 1 bulan. Terlebih pada saat itu Rafli ini sedang tidak memiliki pekerjaan. Meski begitu, hubungan mereka pun masih terlihat romantis karena Ella dan Rafli sering mengupload foto kemesraan mereka di akun sosial media milik Ella. Ella Andini ini tinggal di desa Teladan Tebo Ali, Bangka Selatan. Dan Ella adalah anak dari 3 bersaudara. Ia memiliki ayah yang bernama Heru dan ibunya pun telah meninggal dunia. Sekarang kita mundur ke belakang. Saat masih remaja, Ella dikenal sebagai anak yang pendiam dan jarang bergaul dengan teman sebayanya. Namun menurut orang tuanya, dia adalah anak yang rajin, baik dan juga sopan kepada warga sekitarnya. Ella pun memiliki hobi membaca komik untuk hiburan kesehariannya. Ella juga diketahui sangat aktif di dalam akun sosial medianya. Sekarang kita menuju awal mula kejadian ini terjadi. Dari pernikahan ini perlahan-lahan membuka latar belakang siapa suaminya sebenarnya. Kebahagiaan pernikahan itu pun mendadak pudar ketika mengetahui suaminya memiliki tabiat dan kebiasaan yang sangat buruk. Semua itu berawal pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Ella pada saat itu kehilangan emas koleksinya. Lalu Ella pun sangat meyakini jika emas itu telah dicuri oleh suaminya. Dan setelah didesak, Rafli pun mengakui perbuatannya. Perhiasan milik Ella pun dicuri lalu dijual ke toko emas di daerah Bangka seharga 6.750.000. Amarah Ella pun meluap ketika mengetahui hasil penjualan emas itu digunakan untuk berpesta dengan seorang teman yang bernama Ferry Handoko atau biasa dipanggil Apoy. Ia merupakan sahabat dari Rafli yang berusia 30 tahun. Untuk meredakan emosi dari sang istri, Rafli pun berjanji akan mengembalikan uang hasil penjualan emas tersebut dalam waktu singkat. Enggak selang lama, Rafli pun akhirnya mengembalikan sebagian uang penjualan emas itu sebesar 4 juta rupiah. Namun Ella yang sudah terlanjur sakit hati dan tertipu oleh sosok Rafli akhirnya menjadi sering bertengkar dan berdebat. Hingga klimaksnya Ella pun mengusir Rafli dari rumahnya pada tanggal 19 Oktober 2021 pada jam 16.00 sambil mengatakan dirinya ingin bercerai saja dengan Rafli. Akhirnya Rafli pun pergi dan sempat menumpang di kosan milik temannya, yaitu Apoy. Saat di kosan itu Rafli sempat curhat kepada Apoy mengenai permasalahan rumah tangganya. Namun Apoy menanggapinya dengan enteng dan keluar omongan bernada bercanda dengan mengatakan sudah tinggalkan saja dia. Walaupun tidak ada solusi dari permasalahan rumah tangganya, mereka pun tetap melanjutkan pembicaraan membahas hal yang lain. Malam pun semakin larut. Pada jam 1 malam, Rafli pun kembali ke rumah Ella. Dan keesokan paginya, tepatnya pada pukul 8.00, mereka pun sempat melakukan hubungan intim.
Setelah berhubungan intim, Rafli ini tidak sengaja membaca pesan masuk di HP istrinya. Di dalam isi chat tersebut terlihat jika mantannya Ella mengajaknya untuk bertemu. Seketika itu Rafli pun terbakar api cemburu dan emosinya sudah tidak bisa terbendung lagi. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Apoy di kosan yang mengatakan agar ditinggalkan saja. Lalu Rafli pun mencekek Ella sekuat tenaga hingga Ella pun akhirnya menenggoy. Menyadari sang istri telah meninggoy, walaupun dalam kondisi panik, Rafli pun mencoba untuk bersikap tenang. Lalu Rafli pun bergegas untuk melarikan diri. Pada saat akan keluar rumah pada jam 10.00, tiba-tiba dia pun berpapasan dengan adik korban yang bernama Karen. Lalu dia pun berpamitan kepada Karen dengan alasan akan mengantarkan paket. Kemudian Rafli pun pergi membawa HP dan sepeda motor milik Ella. Dalam pelariannya, Rafli ini langsung menemui dan mengajak Apoy untuk menjual HP milik Ella. Setelah berhasil dijual, uang tersebut pun akan digunakan untuk modal melarikan diri. Sementara di sisi lain, adik korban awalnya tidak merasa curiga jika Ella telah meninggoy. Dia pun memanggil-manggil Ella namun tidak ada respon dan mencoba untuk membuka pintu kamar, namun pintu tersebut dalam kondisi terkunci. Tetapi tidak ada kecurigaan hingga waktu sore pun datang. Adiknya menceritakan kepada bibinya, dari pagi hingga sore kakaknya tidak keluar kamar dan AC pun masih dalam kondisi menyala. Akhirnya karena pintu terkunci dan berulang kali dipanggil tetapi tidak ada respon, terpaksa pintu pun akhirnya didobrak dan mereka mendapati jika Ella sudah meninggoy. Ketika itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian polisi pun segera datang dan melakukan olah TKP. Setelah itu tubuh Ella pun dibawa ke rumah sakit RSUD Tebu Ali, Bangka Selatan. Dan hasil dari otopsi itu menyatakan jika Ella meninggal dunia akibat kehabisan napas dan dalam kondisi hamil. Ini gila banget sih. Aku kira hanya kasus yang mana sang pria tak mau bertanggung jawab, yang tega menghabisi wanita yang sedang hamil. Tetapi ini lebih parah lagi coy, yang mana sudah dinikahi dan dihamili, lalu malah dicekek sampai mati. Asli, iblis sih ini bos. Oke, lanjut. Polisi pun mendapati jika pelaku kejahatan ini merupakan suami korban. Polisi pun segera melakukan pencarian. Polisi berusaha meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk ayah korban. Namun ayah korban yaitu Bapak Heri juga mengaku tidak terlalu kenal dengan Rafli. Bahkan mereka baru bertemu dan mengenal satu sama lain hanya dalam waktu 2 minggu. Tetapi Heri tidak mengetahui latar belakang dan juga sisi buruk dari menantunya itu. Bahkan pernikahan mereka pun terkesan sangat terburu-buru. Namun Heri pun tidak bisa mencegah pernikahan itu. Dua insan yang sedang dimabuk asmara. Sebelum kejadian ini ayahnya pun pernah mendapati mimpi sebanyak 2 kali. Ayahnya mengungkapkan bahwa dirinya pernah bermimpi melihat motor anaknya tersebut jatuh dari pohon besar. Saat mimpi tersebut dirinya sedang berada di rumahnya di Tulung Selapan, Sumatera Selatan. Malam selanjutnya dia pun bermimpi lagi. Menantunya pada saat itu menampar anaknya. Namun dikiranya itu hanya mimpi biasa. Rupanya itu merupakan pertanda buruk yang akan menimpa Ella. Sedikit latar belakang tentang Rafli. Dia sejak kecil kurang perhatian dari orang tuanya. Akibatnya dia jadi salah pergaulan. Sejak usia remaja Rafli pun sering meminum minuman keras sebagai penghilang rasa kesepiannya. Bahkan sebelumnya Rafli ini bekerja di rehabilitasi BNN yang berada di daerah Sungai Liat. Namun dia pun dipecat karena dia terbukti positif sebagai pengguna. Rafli pun menyadari jika perbuatannya salah dan langkah yang harus dilakukannya adalah kabur. Di dalam pelariannya Rafli pun numpang sebuah truk kelapa yang akan pergi ke Palembang. Namun Apoy yang mengetahui Rafli baru saja melakukan hal kejahatan, dia memilih tidak ikut kabur bersama Rafli karena dia merasa takut. Tetapi
Tapi nggak berserang lama, dari penemuan tubuh korban, polisi pun berhasil menangkap Apoy di rumah kosnya. Kemudian Apoy itu diinterogasi tentang keberadaan Rafli, hingga pada akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menangkap Rafli sehari setelah penangkapan Apoy, tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di sebuah perkebunan kelapa sawit. Rafli terpaksa dihadiahi timah panas ketika dia diminta menyerah, namun dia tetap berusaha untuk melarikan diri pada saat akan ditangkap. Dan pada saat diinterogasi, Rafli pun mengakui perbuatannya dan mengatakan motifnya adalah cemburu mendapati istrinya berbalas chat dengan mantan. Dan sejak kasus ini terungkap, ada beberapa dari masa lalu Rafli yang terungkap ke publik. Diketahui jika Ella ini bukan istri pertama Rafli. Sebelumnya Rafli pun pernah menikah dengan seorang wanita di Medan. Namun pernikahan itu hanya berjalan seumur jagung, dikarenakan sifat Rafli yang temperamen hingga sering terjadi KDRT di dalam rumah tangganya, yang membuat pernikahan itu pun harus berakhir. Hasil dari penyelidikan polisi, kejahatan yang dilakukan oleh Rafli dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, yang kemudian Rafli pun dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP. Sedangkan untuk temannya, yaitu Ferry Handoko alias Apoy, terjerat pasal 55 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman untuk kedua pelaku paling maksimal adalah hukuman mati atau hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara. Tragis sekali apa yang dialami oleh korban di awal pernikahannya. Seharusnya menjadi hal yang sangat membahagiakan, namun harus mengalami nasib yang sangat tragis. Mungkin korban ini terlalu terbuai dengan gombalan pelaku yang membuatnya kecolongan, tanpa melihat latar belakang dari pelaku itu sendiri. Teganya pelaku ini sudah mengambil anak dari ayahnya, serta belum bisa membahagiakan korban, malah melakukan hal yang membuat korban meninggal. Lebih baik kenali pasangan kita dari segala sisinya, meliputi sisi baik ataupun sisi buruknya. Kalau sudah siap kedua sisinya, baru deh kalian jalani hubungan rumah tangga. Jangan terburu-buru hanya karena nafsu belaka, karena dari zaman dahulu nafsulah yang selalu menjadi petaka. Sekian pembahasan kita hari ini, dan kalian jangan bosan-bosan nontonin video dari channel ini. Terima kasih sudah menonton.